7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal, biasa dipanggil Faisal, mahasiswa STIM Handayani Makassar, NPM 2018-020-170, kelas ekstensi, jurusan Teknik Informatika, semester 4, dosen Pak Guntur Eskom MKOM, mata kuliah pengantar mikroprosesor. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai pin mikroprosesor 8086. Untuk lebih mengefisienkan waktu, langsung saja kita ke pembahasan materinya. Nah, di sini teman-teman jika memperhatikan gambar yang berada pada sebelah kanan atas, ini adalah gambar pin mikroprosesor 8086, di mana mikroprosesor 8086 ini memiliki 40 pin atau kaki, yang masing-masing pinnya ini digunakan untuk melewatkan sinyal tertentu. Jadi setiap sinyalnya ini diberi nama berupa mnemoni yang sesuai dengan fungsinya. Selanjutnya, mikroprosesor 8086 ini memiliki bus data selebar 16 bit dan bus alamat selebar 20 bit. Untuk lebih menghemat pin, maka pin untuk data dan pin untuk alamat itu digabungkan, di mana setiap pinnya ini diberi nama, yaitu AD0 sampai dengan AD15. Jika teman-teman memperhatikan gambarnya, AD0 ini berada pada kaki yang ke-16, sedangkan AD15 berada pada kaki yang ke-39. Nah, AD ini adalah address data atau alamat data. Nah, sedangkan 4 bit sisanya, karena yang tadi kita sebutkan cuma sampai 16, yaitu mulai dari AD0 sampai dengan AD15, itu berjumlah 16. Nah, 4 bit sisanya yaitu adalah alamat yang berada pada kaki 35 sampai dengan 36. Ini A19, A18, A17, dan A16 berada pada kaki 35 sampai dengan 38, yaitu A16 sampai dengan A19. A ini adalah address atau alamat. Jadi total keseluruhan dari bus alamatnya itu 20 bit. Nah, untuk terdapat pula yang namanya pin untuk catu daya yang disuplaikan. Nah, selain bus alamat, terdapat pula pin untuk catu daya yang disuplaikan, yaitu VCC dan GND. Jika kita lihat gambarnya, VCC berada pada kaki yang ke-40, sedangkan GND berada pada kaki 1 dan kaki 20, yang masing-masing memiliki fungsi sebagai pegangan catu daya dan pentahanan. Nah, untuk dapat bekerja, selain membutuhkan catu daya, mikroprosesor 8086 juga membutuhkan yang namanya sinyal detak atau clock. Jadi sinyal detak atau clock ini memiliki frekuensi sebesar 10 MHz, di mana sinyal detak atau clock ini berada pada kaki atau pin yang ke-19, yang ini CLK clock. Selanjutnya ada yang namanya pin minimum dan pin maksimum, berada pada kaki yang ke-33. Nah, pin minimum ini adalah pin mode minimum yang memiliki besaran yang memiliki tegangan 5 volt, dan pin MX adalah pin mode maksimum yang memiliki tegangan 0 volt secara operasi. Nah, ini pin MN maupun MX itu memiliki nilai 0 dan 1. Jadi nilai satunya ini dihubungkan dengan VCC sebagai mode minimum, sedangkan nilai 0-nya ini dihubungkan atau ditanahkan sebagai mode maksimum. Selanjutnya
ada yang namanya sinyal reset, berada pada kaki yang ke ini sinyal reset berada pada kaki yang ke 21. Jadi sinyal reset ini digunakan untuk memerintah mikroprosesor agar melakukan yang namanya inisialisasi dengan cara memberikan nilai 0 pada register DS, SS, ES, IP, dan flag. Selanjutnya ada yang namanya pin INTR. Jika kita lihat gambarnya, pin ini berada pada kaki yang ke-18. Pin INTR atau interrupt request dan NMI atau non maskable interrupt berada pada kaki yang ke-17. Pin INTR maupun NMI ini digunakan untuk menginterupsi kerja mikroprosesor. Selanjutnya, sinyal INTR atau interrupt ini berupa sinyal yang digunakan untuk melakukan permintaan interupsi yang dianulir atau tidak dipenuhi. Jadi ini sinyal INTR atau interrupt berupa permintaan yang dilakukan untuk interupsi yang dianulir atau tidak dipenuhi jika flag IF direset. Yang ini. Selanjutnya, sinyal NMI atau non maskable interrupt berupa permintaan untuk melakukan interupsi yang tidak dapat ditutup ataupun ditolak. Selanjutnya, ada namanya pin INTA atau interrupt acknowledge berada pada kaki yang ke-24. Pin INTA ini digunakan oleh mikroprosesor untuk menjawab bahwa permintaan interupsi dari sinyal INTR dapat diterima oleh pin IOM atau memori input output, RD atau read, dan WR atau write digunakan untuk mengendalikan memori dan port. Selanjutnya, sinyal IOM atau memori input output di sini digunakan untuk memilih apakah memori atau port yang akan diakses oleh mikroprosesor. Selanjutnya, sinyal RD atau read digunakan jika akan diaktifkan di sini sinyal RD atau read akan diaktifkan atau bernilai rendah jika operasi yang dilakukan adalah membaca. Jadi dia akan bernilai rendah jika operasi yang dilakukan adalah membaca, yaitu transfer data dari memori atau port ke mikroprosesor. Selanjutnya ada namanya sinyal WR atau write, digunakan untuk menulis ataupun mentransfer data dari mikroprosesor ke memori port. Mungkin sekian penjelasan dari materi pin mikroprosesor 8086. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.